Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau mereview sebuah cordless drill yang mana ini pastinya lain daripada yang lain. Secara penampakan dia seperti cordless drill 21 volt gitu ya. Tapi sebenarnya dia 12 volt. Nah, gimana performa dari cordless drill 12 volt dengan kapasitas cak 10 mm dari Blackfoot? Yuk langsung aja simak videonya sampai selesai. Oke, kemasannya seperti ini. Jadi ada bagian kardus di luar ya. Kita baca dulu ya, apa aja keterangan-keterangan yang ada di kemasannya. Oke ya, semoga dapat fokusnya. Jadi ini item kodenya adalah PT 1111012 dengan voltase baterai 12 volt. Baterai kapasitasnya 1,5 ampere hour, drilling diameternya 10 mm, ini maksudnya kapasitas caknya ya. Lalu torsi maksimumnya 28 Nm. No load speednya 1300 rpm. Nah, kemasannya seperti ini. Bagi teman-teman yang sudah melihat review kami mengenai Blackfoot Cordless Impact Drill 21 volt brushless yang di video sebelumnya, saya sampaikan di sana salah satu poin yang saya suka dari Blackfoot adalah menyertakan hard case atau koper yang berkualitas di setiap unit penjualannya. Dan nggak terkecuali untuk unit yang 12 volt ini. Dia dibekali hard case plastik dengan kualitas yang cukup baik sama dengan yang 21 volt kemarin. Oke, langsung aja kita unboxing ya teman-teman. Mantap nih. Oke, kita lihat ya kelengkapannya. Jadi di sini ada kartu garansi dan juga buku petunjuk. Saya bacakan poin-poin utamanya aja ya. Jadi dia garansi 3 bulan untuk spare part dan untuk jasa servis itu gratis seumur hidup. Mantap ya teman-teman. Jadi untuk after sales-nya saya rasa Blackfoot ini masih tergolong yang unggul ya di Indonesia. Lalu untuk instruction manualnya seperti ini, covernya berwarna, dan untuk bahasanya bahasa Inggris. Nah, oke teman-teman, langsung aja kita ke paket penjualannya. Di sini kita dapat strap. Jadi ini bisa kalian gunakan untuk membawa unit ini ketika kalian gunakan di ketinggian. Misal pasang plafon, pasang partisi, atau pemasangan kanopi. Jadi lebih aman ya. Berikutnya kita dapat 2 buah baterai dengan mounting LXT, tapi ini 12 volt teman-teman. Dan sekalian aja kita bongkar untuk mengetahui isi di dalamnya ya. Harga satu set unit ini sekitar 400 ribuan aja, tapi ya kalau kalian lihat harga baterai dari unit ini sekitar 175.000. Artinya 2 baterai ini sudah 350.000 sendiri. Kalau chargernya ini harga ya sekitar 50-60.000. Artinya kita dapat hard case dan juga unitnya ini gratis. Ya ini murah sekali ya teman-teman. Dan kalian jangan bandingkan baterai ini dengan baterai-baterai yang murahan. Ini kualitasnya bagus sekali. Oke, kita fokus ke unitnya. Kalau dari tampilannya, no debat ya, ini cakep bener teman-teman. Sama sekali nggak mencerminkan produk yang murah. Jadi ini bener-bener kelihatan premium dan kokoh sekali. Apalagi kalau kalian perhatikan, kualitas dari plastiknya ini bener-bener tebel dan juga solid. Lalu finishingnya di sini kelihatan sekali bahwa dia ini rapi, bener-bener rapi. Nggak seperti produk-produk generik ya. Bagian belakang motor dan juga handle-nya ini dilapisi oleh karet yang kualitasnya bagus. Saya yakin ini kuat. Untuk pengeleman atau penempelan karet-karetnya, ini kelihatan bahwa produk ini nggak dikerjakan secara sembarangan ya. Ini sudah bagus sekali teman-teman. Oke, sekarang kita bahas fitur-fiturnya. Untuk caknya, dia berukuran 10 inch dengan material luarnya plastik supaya lebih nyaman ya untuk digenggam dan di setting-setting. Dan bagian dalamnya atau jauhnya itu terbuat dari besi yang berkualitas tinggi. Sistem pengunciannya masih menggunakan sistem 2 tangan. Tapi kalau kalian mau menggunakan 1 tangan, kalian set di speed 1. Nah, ini kalian bisa gunakan untuk ngencengin dan juga ngendorin pakai 1 tangan. Lalu di sini ada pengaturan ya, mode drill atau mode screwdriver. Kalau mode drill, dia berada di torsi maksimumnya, yaitu 28 Nm. Untuk men-setting torsi yang lebih rendah, kalian bisa gunakan knop putar yang ini. Ini benar-benar kliki dan detail ya, dari 1 sampai ke 25 setelan torsinya. Ya. Seperti ini.
Di sini ada pengaturan gear speednya. Kalau speed 1 itu biasanya sekitar 350 sampai 400 rpm. Speed 2 kalau di keterangannya 1300 rpm. Nanti kita cek ya, kita buktikan. Oke, di sini ada keterangannya Blackfoot 12 volt lithium, dan ini bukan tempelan ya. Ini emboss. LED-nya ada di sini ya. Walaupun dia berada di bawah cak, tapi desainnya melebar sehingga untuk penyebaran cahayanya bisa lebih merata, teman-teman. Triggernya dia sudah variable speed dan sangat mudah untuk dikendalikan. Perpindahan speed rendah ke speed tingginya itu benar-benar smooth. Kita coba ya. Semakin dalam kita tekan, speednya akan semakin kencang, teman-teman. Kalau kita mau langsung kencang, dia benar-benar responsif. Oke ya, mantap ya. Lalu di belakangnya LED, ini ada 3 titik untuk indikator kapasitas sisa baterainya. Kalau seperti ini, dia masih penuh ya. Jadi estimasi ya setiap titik ini sekitar 30-35%. Selanjutnya, knob untuk forward dan reverse ada di sini. Dan ini terdengar sangat kokoh ya, solid. Nggak oblak gitu ya. Kalau kita posisikan di tengah seperti ini, dia ini safety lock button ya, nggak bisa dipakai. Kalau kita pencet ke sini, dia searah jarum jam. Kalau kita balikkan ke sana, dia berlawanan arah jarum jam. Oke, kita turun di bagian bawah. Di sini disediakan strap untuk mengamankan unit ini supaya nggak gampang jatuh. Nah, selanjutnya kita bahas khusus mengenai baterainya nih, teman-teman. Oke, kita cek aja ya yang ini. Oke, sudah kebuka ya. Lalu di sini ada baterai sistemnya. Di sini ada BMS-nya. Dia menggunakan 1 MOSFET dan 1 IC. Oke, kita cek. Ini negatifnya dan ini positifnya. Oke ya. Jadi tegangannya real di 12 volt. Bahkan untuk full charge dia bisa seperti ini di atas 12 volt. Oke, mantap. Nah, lalu di sini teman-teman bisa lihat ya, ada 2 slot yang kosong. Ini bukan penipuan ya, teman-teman. Kalau 2 slot ini terisi, artinya dia 20 volt atau 21 volt. Karena satu sel ini kan sekitar 4 volt ya. Jadi kalau 3 sel, 4 kali 3 ya 12 volt. Jadi seperti itu, teman-teman. Jadi bukan penipuan nih ya. Oke, sekarang kita coba cek berapa berat unit dengan baterainya. 1,1 kilo. Ya, jadi ini cukup ringan ya, teman-teman, mengingat body atau tampilan dari unit ini seperti unit 21 volt. Selanjutnya kita tes untuk RPM-nya. Untuk speed 1, kita lihat ya berapa RPM. Oke ya, sesuai perkiraan saya di 400 RPM, 411 atau 415 gitu ya. Oke, lalu untuk high speednya, wow, ini 1560 ya, teman-teman. Jadi kalau di speknya itu di 1300, tapi realnya di 1500 sekian. Ya, cukup rendah hati dia ya kalau kasih spek. Nah, mungkin dari tadi dengan kita bahas slotnya LXT tapi baterainya 12 volt, mungkin ada yang bertanya nih, apa bisa kalau unit ini dipakein unit baterai yang 20 atau 21 volt? Yang penting sama-sama LXT. Ya, jawabnya bisa ya, teman-teman. Karena apa? Masuk ya. Ini 21 volt. Nah, seperti ini ya. Kita coba untuk putarannya seperti apa. Kenceng banget ya. Nah, kita tes dulu coba. Jadi dari 1500 RPM, kalau kita gunakan baterai LXT yang 21 volt, dia keluar ke berapa RPM? Di 2430 RPM, teman-teman.
ya. Jadi sebenarnya ini bisa, cuman nggak saya sarankan. Ya, tetap kita gunakan sesuai dengan spesifikasinya ya. Jadi kalau umpamanya terpaksa dan kalian nggak punya cadangan baterai lain ketika mungkin ya di lapangan atau di tempat proyek, bisa nih kalian gunakan baterai 21 volt. Tapi ini kalian gunakan sekali-sekali aja ketika kondisi darurat. Tapi untuk penggunaan harian, tetap saya sarankan gunakan baterai yang 12 volt asli bawaan dari Blackfoot ini ya. Oke ya, ngeri nih kalau dikasih 21 volt. Oke, ini standarnya seperti ini. Kalian bandingkan dengan 21 volt. Jangan sering-sering kalian gunakan ya. Kasihan motornya ya teman-teman, karena motornya ini spesifikasinya untuk 12 volt. Oke? Baik, untuk tes pertama kita gunakan untuk menyekrup ya. Di sini saya gunakan kayu meranti dengan tebal 6 cm. Dan untuk skrup yang akan kita tanamkan itu adalah skrup drywall dengan kedalaman 5 cm. Yuk langsung aja kita tes menggunakan speed 1. Seperti apa performanya? Masuk ya teman-teman. Oke. Uts. Jadi kalian bisa tahu ya, kalau kayu meranti ini lebih keras daripada kayu jati Belanda, apalagi dengan multiplex ya. Oke, untuk speed 1, saya rasa ini sudah over torsi ya teman-teman. Sampai skrupnya masuk dan kayunya pecah. Ya. Sekarang kita gunakan speed 2, di mana dia lebih tinggi speednya, namun torsinya pastinya lebih rendah. Langsung aja. Oke, ngebut ya. Oke, mantap. Sama aja ya teman-teman. Masuk. Oke. Oke ya, mantap ya. Selanjutnya kita tes untuk fungsi reverse-nya. Oke. Mantap. Oke ya, untuk fungsi skrup drywall nggak ada kendala sama sekali. Oke, challenge berikutnya kita gunakan skrup yang lebih gede dan lebih panjang. Ini adalah skrup roofing, dia menggunakan kepala hex ya. Panjang dari skrup roofing ini 7,5 cm, sehingga kalau kita skrupkan dia pasti tembus ya. Yuk langsung aja kita tes. Kita pakai speed 1 dulu. Oke ya, nggak ada kendala, mantap. Kita coba lagi. Oke, sip. Kita coba pakai speed 2, apakah dia mampu? Oke ya, dia langsung cut off. Jadi untuk roofing saya sarankan kalian gunakan speed 1. Oke, aman ya. Sekarang untuk fungsi reverse-nya. Oke, lancar. Oke, aman ya teman-teman. Mantap.
Oke, selanjutnya kita gunakan mata bor auger dengan diameter 6 mm. Oke ya, ini panjangnya 23 cm. Apakah mata bor auger ini bisa masuk secara keseluruhan ke dalam kayu meranti ini? Yuk, langsung aja kita tes menggunakan speed 1 ya teman-teman. Oke, sudah habis ya ulirnya. Ini sudah 20 cm yang masuk. Kita teruskan. Oke, ternyata kuat ya teman-teman. Masuk nih 23 cm. Kita keluarkan. Oke, dengan performa seperti ini nggak terasa 12 voltnya ya. Untuk kalian yang biasa pasang atap kanopi galvalum, saya akan mencoba mendemokan gimana performanya kalau kita gunakan baut drilling untuk menembus baja ringan. Material yang kita gunakan di sini adalah besi siku dengan ketebalan 1,2 mm dan pipa kotak galvanis. Nah, kedua material ini pastinya jauh lebih tebal ya kalau dibandingkan dengan atap galvalum. Kalau dia di sini nanti bisa bekerja dengan baik, apalagi kalau hanya kalian gunakan buat pemasangan galvalum. Pastinya akan lebih mudah lagi ya, teman-teman. Oke, langsung aja kita tes. Kita langsung gunakan speed 2. Oke, enteng ya. Oke, 5 baut roofing aman ya. Kita coba reverse-nya. Oke, nggak ada kendala. Oke, fix ya. Dia sangat mumpuni kalau kalian gunakan sebagai alat pemasangan galvalum. Oke, tes berikutnya adalah mengebor baja. 3 mm ya. Lumayan tebal nih teman-teman. Untuk mata bornya, kita gunakan mata bor HSS Cobalt dari Blackfoot dengan diameter 8 mm. Oke. Kita tes menggunakan speed 2 dulu ya, teman-teman. Kalau dia nggak mampu, baru kita gunakan speed 1. Oke, kita gunakan speed 1 aja ya. Oke ya, cocoknya pakai speed 1 teman-teman. Oke, aman.
Oke. Kita coba sekali lagi ya. Oke, untuk pengoboran besi dengan ketebalan 3 mm nggak ada kendala ya untuk speed 1. Kalau kalian gunakan speed 2, torsinya kurang ya. Langsung aja kita cek untuk suhu motornya. 34 derajat. 33, 37, 39. Ini saya dekatkan ya, coba ya di karbon brasnya. Oke ya. Jadi suhu internalnya itu sekitar 41 derajat, teman-teman. 42. Oke, sekitar 40-an aja ya. Jadi masih jauh di bawah 50 derajat. Sehingga kalau menurut saya suhunya ini normal dan tergolong dingin ya. Nah, di serangkaian tes tadi kita hanya menggunakan satu baterai ini ya, teman-teman. Karena baterai yang satunya kan kita bongkar ya tadi, nih masih belum saya rakit. Dan sekarang kita cek ya, dari tadi kita gunakan kapasitas baterainya berkurang berapa ya. Ternyata masih penuh ya teman-teman, masih 3 bar, sehingga kapasitasnya ini masih di atas 70%. Oke, jadi bisa kita simpulkan bahwa kualitas dari baterai Blackfoot ini benar-benar mantap. Oke ya, jadi selama saya tes tadi, user experience yang saya rasakan, yang pertama, ukuran handle-nya untuk bor 12 volt ini cukup kecil ya, karena dia desainnya sama seperti yang 21 volt. Dia menggunakan baterai yang ada di bawah. Beda halnya dengan baterai 12 volt. Kalau bor yang menggunakan baterai 12 volt, itu biasanya baterainya itu ada di dalam handle ya teman-teman. Seperti ini. Sehingga ukuran handle-nya itu pasti besar. Ini ya, gede teman-teman. Kalau kalian bandingkan dengan yang 21 volt, ini jauh lebih besar yang 12 volt. Nah, karena apa? Karena untuk baterai 12 volt, dia harus menyembunyikan 3 sel baterai minimal di dalam handle-nya. Ini suatu langkah yang menurut saya cukup oke ya dari Blackfoot. Dia menggunakan baterai LXT walaupun unit ini bekerja di 12 volt. Lalu keunggulan dari baterai LXT ini, kalian bandingkan aja sama bor cordless lainnya yang 12 volt. Saya rasa cuman unit ini yang bisa diposisikan berdiri seperti ini. Dan ini kokoh ya, nggak gampang roboh teman-teman. Dari keawetan baterai sudah kita saksikan tadi, saya rasa ini benar-benar irit. Berikutnya untuk speknya ya, RPM-nya, dia di atas dari spek yang ditulis. Dan keunggulan yang terakhir di sini adalah harganya yang cukup menarik. Nggak sampai 500.000, kalian dapat 2 buah baterai berkualitas. Kalau kita kurskan ya sekitar 175.000 kali 2, 350.000 ya. Ya, sisanya yang 100.000 itu adalah harga unit, lalu harga dari case-nya yang berkualitas seperti ini ya, dan kalian dapat charger serta beberapa aksesoris strap. Ya, saya rasa itu tawaran harga yang cukup menarik teman-teman, mengingat value yang kita dapatkan seperti ini. Lalu mungkin untuk beberapa orang di sini ada beberapa kekurangan ya. Yang pertama, absennya fitur hammer drill. Tapi saya ingatkan ya teman-teman, ini baterainya 12 volt. Kalau kalian pengen yang bisa untuk hammer drill, ya saya sarankan untuk yang produk generik, kalian cari yang 21 volt gitu ya. Lalu yang kedua, saya masih heran ya, kenapa kok masih banyak mempermasalahkan cak dengan operasi 2 tangan seperti ini ya. Pengennya semuanya 1 tangan gitu ya kan. Tapi yang saya rasakan, selama saya menggunakan produknya Blackfoot, walaupun dia pengencangannya menggunakan 2 tangan seperti ini, tapi jarang saya rasakan mata bornya slip, baik di unit yang 21 volt yang sudah kita coba kemarin ya,
maupun yang 12 volt. Ini benar-benar mencengkram dengan baik. Fungsi dari cak sebenarnya kan itu ya teman-teman. Percuma kalau kita paksakan menggunakan desain operasi satu tangan, tapi ketika digunakan motherboardnya selap-selip gitu ya. Nah teman-teman yang punya unit seperti itu pasti sudah merasakan lah ya. Jadi kalau saya nggak pernah terlalu mempermasalahkan cak dengan operasi dua tangan. Karena ya kembali lagi, untuk saya sih yang penting kualitasnya ya. Dia bisa mencengkram dengan baik atau tidak, dan dia lurus atau tidak ya ketika digunakan. Nah, untuk produknya Blackfoot teman-teman bisa lihat sendiri ya, nggak oblak ya, nggak goyang. Untuk cak ya itulah yang paling kita butuhkan, fungsi seperti itu teman-teman ya. Oke, saya rasa itu aja, sudah panjang lebar nih videonya dari tadi, entah sudah berapa menit ya. Dan kalau kalian tertarik untuk membeli unit ini, silahkan cek di kolom deskripsi. Dan jangan lupa untuk subscribe di ND Workshop. Terus berkarya dan semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.